Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Salsabila, NIM 1805643. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung uji kruskal Wallis menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan konsep dasarnya terlebih dahulu. Uji kruskal adalah bagian dari statistik non-parametrik, biasanya digunakan sebagai alternatif dari uji one-way ANOVA. Kenapa? Apabila data tersebut berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya bisa menggunakan uji one-way ANOVA. Namun, apabila data tidak berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya menggunakan uji kruskal-Wallis. Uji kruskal biasanya dipakai untuk 3 sampel atau lebih yang tidak berpasangan. Nah, jika sampel hanya 2 buah, sebaiknya menggunakan uji Mann-Whitney. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat, saya sudah mendapatkan data yakni nilai rata-rata ujian nasional matematika di SMA Kota Malang. Nah, di sini terdapat 3 jurusan yakni jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Dan untuk jurusan IPA di sini terdapat 48 sampel dengan MEAN 46,57. Untuk jurusan IPS terdapat 57 sampel dengan MEAN 42,42. Dan untuk jurusan bahasa di sini terdapat 17 sampel dengan MEAN 56,62. Nah, selanjutnya di sini saya memberi kode pada setiap jurusan, yakni jurusan IPA kodenya adalah 1, jurusan IPS adalah 2, dan jurusan bahasa adalah 3. Nah, jika kita sudah mendapatkan data seperti ini, maka kita bisa menginputnya ke SPSS. Nah, selanjutnya ini kita sudah di SPSS, akan muncul tampilan seperti ini. Mula-mula kita ke variabel view dulu. Nah, untuk kolom name ini kita isikan nilai dan jurusan, karena kita akan menginput nilai pada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, pada kolom label ini kita isikan nilai matematika, dan untuk kolom jurusan kita isi jurusan. Nah, pada values jurusan ini kita masukkan kode-kode yang sudah saya buat. Satu adalah IPA, 2 adalah IPS, dan 3 adalah bahasa. Nah, oke. Untuk measure di sini kita rubah menjadi scale. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini pada variable view, kita pindah ke data view, akan muncul seperti ini, kolom nilai dan jurusan. Jika sudah, kita kembali ke Excel, kita copy nilai pada 3 jurusan ini. Oke. Lalu jika nilainya sudah dimasukkan semua, kita masukkan kode pada setiap jurusannya. Nah, oke, jika nilai dan kode jurusan sudah dimasukkan semuanya dengan total 122 sampel, selanjutnya kita uji normalitas terlebih dahulu agar kita tahu apakah data tersebut berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Nah, kita ke analyze, lalu descriptive statistik, explore. Nah, untuk nilai matematika ini kita pindahkan ke dependent list, dan untuk jurusan kita pindahkan ke factor list. Untuk display di sini kita bot, kita pilih menu plots, beri centang pada normality plots with test, continue, oke.
Oke. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kita bisa lihat pada test of normality pada kolom Shapiro-Wilk. Sini signifikannya untuk nilai matematika 0,032, untuk nilai IPS 0,002, untuk bahasa 0,934. Nah, di sini dasar keputusan uji normalitas adalah jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Maka di sini yang tidak berdistribusi normal adalah jurusan IPA dan IPS. Sedangkan bahasa itu berdistribusi normal. Maka kita bisa lanjut ke uji Kruskal-Wallis. Oke, selanjutnya untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, kita balik lagi ke data sebelumnya. Lalu kita ke analyze lagi. Lalu pilih non-parametric test, legacy dialogues, dan kita pilih ke independent sample. Nah, di sini untuk nilai matematika kita pindahkan pada tes variable list. Untuk jurusan kita pindahkan ke grouping variable. Untuk test type kita pilih yang Kruskal-Wallis. Nah, di define range itu kita isikan minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Ini tergantung pada jumlah penelitian yang akan kita teliti. Oke, continue. Nah, ini tinggal kita tunggu. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, di sini Kruskal-Wallis test. Nah, nilai matematika IPA memiliki mean 63,49, IPS 51,06, bahasa 90,88 dengan total sampel 122. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada data penelitian ini, untuk pengambilan keputusan uji Kruskal-Wallis adalah jika nilai asim signifikan lebih besar 0,06, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai asim signifikan lebih kecil 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kita bisa lihat di sini asim signifikan pada data yang saya teliti adalah 0,000 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak dan HA diterima. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.